warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratihil mustaqim. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Yang pertama-tama yang saya hormati, yang saya muliakan, orang tua saya Bapak Irwan Sugiansyah dan Ibu Rini Susiana. Yang tak lupa kami hormati pula keluarga besar daripada Aki Dadang dan Nindar. Yang tak lupa kami hormati pula calon pengantin Tante Nova dan Om Mahdi. Yang tak lupa kami hormati pula Ustazah Sunaiyah, Ustazah Uminani, Ketua Majelis Ta'lim Rawdatul Jannah, Ibu Hajjah Siti Munawwarah, tim Rabbana, orang tua saya sudah semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini, yang mohon maaf saya tidak dapat sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada jamaah sekalian. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan kita pada siang hari ini, belum menjelang sore ya. Pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di sini semata-mata kita bisa hadir di tempat ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan kita ada di sini. Berapa banyak orang-orang pengen hadir majelis taklim, tapi bukannya dia yang kagak bisa, Allah yang kagak kasih dia buat hadir di majelis taklim. Pengen hadir majelis taklim, anaknya nangis kagak datang akhirnya. Pengen datang ngaji, pengen hadir maulid, pengen hadir majelis taklim, ada acara lain akhirnya nggak jadi, kalau bisa hadir di sana. Maka orang-orang yang hadir di majelis taklim seperti ini adalah orang-orang yang Allah pilih untuk lisannya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk lisannya memuji Nabi Muhammad. Sedikit yang ingin saya sampaikan, ada dua hal yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini. Yang pertama, tidaklah lain kita berkumpul di tempat ini kecuali kita berkumpul karena Nabi Muhammad. Kita berkumpul untuk memuji Nabi Muhammad. Dari tadi dibacain qasidah tuh pakai rebana, saya dengerin dari depan. Dibacain qasidah pakai rebana, kagak lain yang diucapin sama vokal semuanya yang dibaca, kagak lain yang dibaca adalah pujian-pujian buat Nabi Muhammad. Kenapa kita puji Rasulullah? Kata Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, beliau mengatakan, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Kata Nabi Muhammad, hidupnya saya baik untuk kalian. Nabi Muhammad bilang hidupnya Nabi baik untuk kalian. Jelas kehidupan Rasulullah baik buat kita. Kenapa? Karena Rasulullah ketika masih hidup dakwah nyebarin agama Islam, akhirnya banyak orang-orang yang terselamatkan karena Rasulullah. Tapi kata Nabi Muhammad, wa hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Meninggalnya saya juga baik buat kalian umatku, kata Rasulullah. Ini pertanyaan buat kita, kenapa meninggalnya Nabi Muhammad baik juga buat kita? Kenapa? Nabi Muhammad kasih tahu, wa in wajadtukum khaira fahamadtullah wa in wajadtu ghaira dzalik fastaghfartu lahu. Jadi setelah Nabi Muhammad meninggal, ini orang-orang yang hidup setelah Nabi Muhammad semuanya dapat perhatian dari Rasulullah. Kalau kita berbuat baik, kita sedekah, kita baca maulid, kita zikir sama Allah, Nabi Muhammad biar kata udah meninggal tahu apa yang udah kita lakuin. Kita sholat, dilihat sama Nabi Muhammad. Kita zikir, dilihat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebaliknya, wa in wajadtu ghaira dzalik, kalau kita maksiat sama Allah, itu juga dilihat
maksiat ketika kita lagi rame-rame, lagi ghibah. Itu didengar sama Nabi Muhammad. Lagi di tukang sayur, kemarin mungkin kentutnya bau banget. Didengar sama Nabi Muhammad. Maksiat kita ketika lagi rame-rame, yang berghibah, yang ngomongin orang, dilihat oleh Rasulullah SAW. Maka ketika kita bermaksiat kepada Allah, Rasulullah memandang kepada kita, maka Rasulullah SAW memintakan ampun untuk umatnya yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa kita muji Rasulullah? Yang pertama, kita nyari perhatiannya Nabi Muhammad. Karena entar di yaumil mahsyar, ini kita kumpul, menurut kita ini kayaknya udah ramai banget ya. Entar di yaumil mahsyar, ketika semua manusia berkumpul dari zamannya Nabi Allah Adam sampai manusia yang paling terakhir di hari kiamat, semuanya kumpul di satu tempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan, bahkan dalam riwayat kagak ada yang namanya pakai busana. Tapi gak ada yang mikirin satu sama lainnya, semua mikirin dirinya masing-masing. Bakal selamat apa kagak? Kalau selamat masuk surga, kalau kagak masuk neraka. Kagak ada yang mikirin orang. Semua mikirin dirinya masing-masing. Sebagian orang-orang soleh, sebagian orang-orang baik nyamperin Nabi Allah Adam alaihissalam. Datang ke Nabi Allah Adam, ya Adam, kau bapaknya manusia. Nabi Adam dipuji-puji oleh orang-orang soleh. Ketika selesai dipuji-puji, ini orang-orang soleh mengatakan, wahai Adam, tolong kami sedang dalam kesusahan. Apa jawab Nabi Adam? Ghadibal yawm rabbuna ghadaban lam yaghdab lahu mithlah wa la ba'dahu mithlah. Kata Nabi Allah Adam, sekarang Allah lagi marah. Saya tak bisa tolong semuanya. Saya cuma bisa tolong diri saya sendiri, kata Nabi Adam. Orang-orang soleh datang ke Nabi Allah Nuh alaihissalam. Jawabannya sama ke Nabi Allah Adam. Datang ke Nabi Allah Ibrahim, gak bisa tolong. Jawabannya sama ke Nabi Allah Adam. Datang ke Nabi Musa, datang ke Nabi Allah Isa, semuanya gak ada yang bisa nolong kita. Akhirnya kata Nabi Allah Isa, idhabu ila Muhammad. Datang ke Nabi Muhammad. Semuanya datang, orang-orang soleh datang ke Rasulullah. Ketika sampai di hadapan Rasulullah, Rasulullah dipuji-puji. Maka Nabi Muhammad mengatakan perkataan yang lain, tidak seperti nabi-nabi lainnya. Nabi Muhammad mengatakan, Analah, aku yang akan tolong kalian. Nabi-nabi yang lain gak ada yang bisa nolong, Nabi Muhammad nolongin kita. Ditolong sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita muji Nabi? Biar Nabi Muhammad kenal, oh ini nih orang nih yang demen muji gua nih. Gitu bahasa kita. Ini orang demen muji saya. Bahkan dalam riwayat setiap kali kita sholawat pasti nyampe walaupun kita riak. Sholawat biar dikata sama orang, suara gua bagus, biar dilihat sama orang. Riak niatnya. Tapi karena itu sholawat disampaikan semuanya ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan qasidah kita, pujian kita kepada Nabi Muhammad, insya Allah akan mendekatkan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berkumpul dalam rangka tasyakuran nikah. Ini sebenarnya saya bawain nikah ada berat, soalnya saya belum nikah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah itu benci sama hamba yang dia berkata tapi dia tidak ngelakuin. Saya ngomongin nikah, tapi saya belum nikah, ini masalahnya. Ini ayah, abang bukan minta nikah. Ada sahabat datang ke Nabi Muhammad SAW. Ini sahabat rajin ibadahnya luar biasa. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya main ibadah terus, saya tidak mau nikah. Ini orang dulu luar biasa ibadahnya. Saking kencangnya ibadah, sampai kadang kenal yang namanya perempuan ibadah doang. Datang ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya kagak pengen nikah, saya pengen ibadah terus. Akhirnya apa jawaban Nabi Muhammad? An-nikah sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kata Rasulullah, nikah sunnah saya ibadah, saya juga nikah, kata Rasulullah. Dan siapa yang gak cinta sama sunnah saya, maka dia tidak termasuk daripada golongan saya. Ini nikah. Nabi Muhammad SAW begitu sayang sama istri
Bahkan di dalam riwayat, saking sayangnya Nabi Muhammad sama istri beliau, sampai-sampai Nabi Muhammad udah nyiriin kalau istrinya lagi marah begini. Diciriin nama Nabi Muhammad. Dalam riwayat Nabi Muhammad menceritakan, kata Rasulullah SAW, kata Nabi Muhammad, saya tahu kapan Sayyidatuna Aisyah lagi marah sama saya. Apa ciri khasnya Sayyidatuna Aisyah kalau lagi marah sama Rasulullah? Sayyidatuna Aisyah kalau lagi marah sama Nabi Muhammad, Sayyidatuna Aisyah mengatakan, wa Rabbi Ibrahim, demi Tuhannya Nabi Allah Ibrahim. Kalau lagi kagak marah, wa Rabbi Muhammad, demi Tuhannya Nabi Muhammad. Kagak disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah kalau lagi marah begitu. Kira-kira di sini ada kagak yang begini? Sayyidatuna Aisyah marah kagak nyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rabbi Ibrahim, demi Tuhannya Nabi Allah Ibrahim. Satu ketika pernah juga Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau sedang ada masalah dengan konflik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, ya udah kalau begini kita cari hakim, cari penengah. Biar kalau kita ada masalah, ada hakim, biar ada yang mengahin. Akhirnya dicari penengah. Rasulullah nyaranin beberapa penengah buat nyelesain konflik. Pertama, Rasulullah nyaranin bagaimana kalau kita cari hakimnya ini Sayyidina Umar. Kata Sayyidatuna Aisyah, jangan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar terlalu tegas. Sayyidina Umar juga mantunya Rasulullah. Anaknya Rasulullah ada salah satunya nikah sama Sayyidina Umar. Kata Sayyidatuna Aisyah, jangan Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar belain engkau ya Rasul. Saking cintanya Nabi sama istrinya. Ya udah jangan Sayyidina Umar, ganti kalau begitu Sayyidina Utsman. Bagaimana Sayyidina Utsman? Kata Sayyidatuna Aisyah, jangan Sayyidina Utsman ya Rasulullah. Kenapa? Sayyidina Utsman mantunya Rasulullah, dua anaknya Nabi Muhammad dinikahi sama Sayyidina Utsman. Makanya Sayyidina Utsman itu dijuluki Dzun-Nurain, mempunyai dua cahaya, menikahi dua anaknya Rasulullah. Saking cintanya Nabi Muhammad, ya udah enggak jadi Sayyidina Utsman. Kalau begitu Sayyidina Ali, bagaimana Sayyidina Ali? Kata Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah jangan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali murid engkau ya Rasulullah, orang yang teramat cinta kepada engkau, jangan. Sayyidina Ali ntar belain engkau. Akhirnya Rasulullah, saking pendapatnya Rasulullah ditolak semua sama Sayyidatuna Aisyah. Akhirnya apa jawaban Rasul? Apa kata Rasulullah? Maunya siapa? Ditanya Sayyidatuna Aisyah sama Rasulullah, maunya siapa? Apa jawaban Sayyidatuna Aisyah? Sayyidatuna Aisyah mengatakan, saya pengen hakimnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Bapaknya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bapaknya Sayyidatuna Aisyah. Saran Rasulullah ditolak semuanya. Mintanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bapaknya jadi hakim biar dibela sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Akhirnya Rasulullah saking cintanya dipanggil Sayyidina Abu Bakar Siddiq, disuruh jadi hakim. Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, kamu jangan menjadi murid saya dan kamu jangan jadi bapaknya dia. Kamu ada di tengah-tengah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq saking cintanya sama Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, apa penyebab awalnya jadi begini nih? Rasulullah belum jawab, Sayyidatuna Aisyah begini. Dipotong omongannya. Sayyidina Abu Bakar sebagai sahabat yang cinta sama Nabi, kagak rela Nabi Muhammad omongannya dipotong, diomelin itu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Pas Sayyidatuna Aisyah diomelin sama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidatuna Aisyah ketakutan, lalu berlindung di belakangnya Sayyidina Muhammad. Maka dari itu ini nikah adalah tanggung jawab yang begitu besar. Tanggung jawab laki-laki terhadap istrinya, tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Anak ini tanggung jawab yang luar biasa. Anak bisa bikin kita mulia di akhirat, bisa juga bikin kita jadi hina di akhirat. Ibu tahajudnya bagus, tahajudnya luar biasa, baca Qur'annya luar biasa, tiap malam tahajudnya 1000 rakaat, tiap malam Qur'annya hatam, Allah puasanya setiap hari. Tapi anaknya tidak baik. Kalau ibu pengen masuk surga, anaknya nih ketinggalan. Anaknya mau di luar, kalau nggak pakai jilbab, nongkrongnya di kafe,
yang tanggung jawab anaknya. Jangan masuk surga dulu, Bu, anaknya nih belum kelar. Tapi ibu nanti punya anak yang soleh, biar kata amal ibu pas-pasan. Anak yang soleh ntar di surga nih. Anak soleh, ibadahnya rajin, berilmu. Masuk surga nih anak di dalam surga nangis di dalam surga. Ditanya sama malaikat, engkau ada di surga, Jannatul Na'im, surga yang Allah penuhi surga tersebut dengan nikmat. Kenapa masih ada yang nangis? Ditanya sama malaikat, engkau kenapa nangis? Apa kata nih anak? Saya rindu kumpul sama orang tua saya. Saya pengen kumpul sama ibu saya. Saya pengen kumpul sama ayah saya. Saya pengen kumpul sama keluarga saya. Saya pengen kumpul sama nenek, kakek saya, semuanya. Ditanya sama mereka, itu udah ketemu? Kenapa mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Akhirnya apa kata Allah? Wahai malaikat, saya kagak mau ngedengar ada air mata di surga. Di surga kagak boleh ada yang nangis. Tarik orang tuanya suruh masuk dalam surga. Makanya ibu, ini saya dapat nasihat dari guru saya. Orang tua doain anak yang baik-baik. Anak ada orang tua gitu aja bader banget, jangan dikatain bader, jangan, takutnya jadi doa. Ibu tahu Syekh siapa tuh yang Imam Makkah tuh? Ada salah satu Imam Makkah itu dulunya. Jadi cerita ini Imam Makkah nih, dulu pas dia masih kecil, ibunya lagi kedatangan tamu. Pas ibunya lagi kedatangan tamu, nih Imam Makkah pas masih kecil nih, lagi disuguhin makanan nih, tamu-tamunya nih, tamu lagi disuguhin makanan. Dia datang main dari luar, pas masuk itu makanan tanpa pasir saja. Ibu kalau anaknya dia main kira-kira Bu? Ini dia dari luar masuk ke dalam, lagi banyak tamu, lagi suguhin makanannya jauhin pasir. Tapi ini ibunya orang soleh, dia tahu, dia ngerti. Apa kata ibu? Ya Allah nak, mudah-mudahan kau ntar jadi Imam Makkah. Pas gede jadi Imam Makkah. Ibadah. Maka dari itu doain anak yang baik-baik. Kenapa? Ini pesan saya Bu. Ad-du'aul walidi liwaladihi kadu'anin nabi li ummati. Doanya ibu, bapak, doanya orang tua buat anak itu seperti doanya Nabi buat umatnya. Nabi kalau doa kira-kira Allah langsung kabul atau enggak? Doa orang tua buat anak seperti doanya Nabi buat umatnya. Makanya doain anaknya yang baik-baik. Gitu. Bahkan ada orang soleh namanya Al-Habib Abu Bakar As-Saddaq di Gresik. Beliau seorang waliullah, seorang orang soleh yang luar biasa. Banyak orang-orang minta doa sama beliau. Ketika ada salah satu orang minta doa sama beliau, ini Habib Abu Bakar nanya, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saddaq nanya sama orangnya, ente masih punya orang tua enggak? Akhirnya dijawab sama dia, saya masih punya orang tua. Doa orang tuamu lebih mulia daripada doa 70 waliullah. Maka dari itu doain anak yang baik-baik. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan, rajin-rajin hadir di majlis taklim. Karena majlis taklim yang seperti ini mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadir di majlis taklim. Kata Rasulullah, "Yusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu ghalaman wa la tahtubu harfan khairul laka min ijtihad fi ragabatin." Dapat pahala duduknya doang. Dapat pahala seperti orang membebaskan 1000 budak. Wa nazaruka ila wajhil 'alim, dan pandangan ibu-ibu nih melihat orang-orang berilmu, melihat orang-orang soleh, ngeliatin doang. Dapat pahala alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Seakan-akan orang nyumbang 1000 kuda perang di jalan Allah. Maka dari itu rajin-rajin hadir di majlis taklim. Dan sebagaimana kabar dari Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan di dalam qasidahnya, "Masih kana majma'al maulid jadil qulub." Perkumpulan yang seperti ini tidaklah keluar dari tempat ini semua kecuali
semua kesusahan-kesusahan kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, saya tidak pernah berkata bohong. Kata beliau, Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ya hadirin abshiru salat jami'ul syu'ub. Kata Habib Ali, orang-orang yang hadir di majlis taklim, dia bakal dapat kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Batu ghafar jami'ad dzunub, ibu-ibu keluar dari tempat ini, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Batu star jami'al uyub, keluar dari tempat ini, aib-aibnya ditutup oleh Allah. Maulana alaina yatub, taubat, semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perbaiki hidup kita, Allah perbaiki sehingga Allah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Wa bihi wa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.